Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Ibu akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baiklah, semuanya nihil. Untuk pertemuan kedua ini kita masih menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Kemarin sudah dijelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Ibu akan memberikan soal untuk kalian menjawab kuesioner. Nanti setelah kalian menjawab kita akan bahas sama-sama. Ya. Silakan diambil soal-soalnya. Ibu akan memberi waktu untuk kalian untuk menjawabnya sebisa kalian. Pertanyaan dari nomor 1. Jelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasa. Siapa yang ingin menjawab? Pada masa dewasa, pertumbuhan tinggi badan pada manusia berhenti. Secara psikologis, manusia sudah matang dalam pemikiran, mulai sadar akan tanggung jawabnya, memikirkan pentingnya pekerjaan dan pendidikan demi masa depan, dan juga rencana untuk berkeluarga. Itulah pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasa. Jadi dia itu sudah mulai, pola pikirnya itu sudah mulai meningkat, sudah mengetahui apa saja yang ingin dicapai, dan sudah mempunyai rasa tanggung jawabnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada masa manula. Kita jawab bersama-sama. Manusia tidak selamanya berada dalam puncak kekuatan. Menjadi tua adalah proses yang dialami semua makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia lanjut usia sering disebut manula. Pada masa usia lanjut ini, kekuatan tumbuh tulang berkurang. Jika cedera, susah sembuh. Keadaan keseimbangan metabolisme tubuh berkurang. Penyembuhan luka berkurang kecepatannya. Kerja organ tubuh juga menurun. Berkurangnya elastisitas kulit dan rambut sudah tumbuh menjadi warna putih. Pada wanita umur 48 sampai 50 mengalami menopause, yaitu berakhirnya kemampuan organ reproduksi menghasilkan ovum. Pada laki-laki, kemampuan seksual kemungkinan menurun. Penurunan yang teratur dalam hal penciuman, pendengaran, penglihatan, dan ingatan pada masa usia lanjut sering terjadi kegangguan kesehatan. Hal ini tergantung pada manusia bagaimana memelihara dan menjaga kesehatan tubuhnya. Masa ini tanggung jawab manusia biasanya sudah berkurang. Jadi pada masa manula itu dimana proses kita itu menjadi tua dalam apa tuh? Seperti rambut putih, terus sering lupa ingatan, itulah dinamakan pada masa manula. Pertumbuhan dan perkembangan itu tuh menurun. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Itu Ibu sudah menjelaskan di awal bahwa pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke asal. Nah, selanjutnya ada pertanyaan perkembangan. Sudah dijelaskan juga untuk pertemuan pertama bahwa perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa yang bersifat tidak bisa diukur. Selanjutnya nomor 5. Tuliskan ciri-ciri masa balita dan anak. Oke, siapa yang tahu bahwa ciri-ciri balita dan anak 6 sampai 10 tahun? Ciri-cirinya itu pertama, mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Rasa ingin tahunya itu sangat besar. Kepo kalau zaman sekarang itu bilangnya. Selanjutnya ada keinginan untuk sesuatu sangat besar. Misal tuh pengen sesuatu harus
harus diturutin atau harus dibeliin tuh, misalnya pengen apa, pengen HP contohnya, langsung pengen dibeliin sama orang tuanya. Selanjutnya ada mengenal baik dan buruk, sudah mengetahui ini baik atau ini buruk. Selanjutnya emosi masih berubah-ubah, labil. Selanjutnya ciri-ciri masa balita, perkembangan fisik sangat pesat. Kedua, perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkap, berjalan, kemudian berlari. Selanjutnya ada perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata kemudian berbicara. Perkembangan kemudian seperti bertepuk tangan, meminta maaf, minum dari gelas, memakai baju sendiri, dan juga bisa mulai berlari-lari gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ada ciri-ciri tumbuh kembang. Ciri-ciri tumbuh kembang itu seperti perubahan dalam aspek fisik dan psikis, perubahan dalam proporsi, lenyapnya tanda-tanda yang lama, dan diperoleh tanda-tanda baru. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7. Jelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita dan anak-anak. Di sini kita akan menjelaskan ya prosesnya. Pertama itu kelahiran. Kelahiran merupakan perubahan lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah kelahiran merupakan suatu proses kelanjutan dari proses perubahan dari embrio dan janin. Bayi sangat membutuhkan ASI, air susu ibu, untuk pertumbuhannya. Setelah bayi lahir, penyesuaian yang pertama kali adalah penapasan, karena setelah lahir persediaan O dari ibu terputus. Saat bayi lahir, perubahan mendadak antara udara yang hangat di dalam rahim dengan udara luar yang dingin menyebabkan bayi menangis, sehingga menarik udara masuk ke paru-paru dan penapasan pun dimulai. Selanjutnya, pada saat bayi lahir, gigi susu serta gigi seri telah ada pada gusi. Namun gigi susu biasanya tumbuh pada usia 6 bulan dan 7 bulan. Jadi giginya itu belum, gusinya itu sudah terlihatan, namun giginya itu belum muncul, tapi muncul waktu pada bulan 7 bulan atau 6 bulan. Oke, selanjutnya gigi bawah tumbuh lebih dulu daripada gigi atas. Geraham pertama muncul antara umur 12 dan 16 bulan. Kemudian lebih dulu daripada gigi atas, gigi taring menyusul pada usia 1 bulan. Bayi mulai membalikkan kepala, belajar memfokuskan mata, serta mengkoordinasikan mata dengan mengikuti benda bergerak. Usia 2 bulan mulai tersenyum. Selanjutnya, bayi mengkoordinasikan tangan untuk memegang benda. Umur 3 bulan bayi sudah mulai belajar bersuara, sudah memanggil kalau digigit semut tuh, gigit nyamuk misalnya tuh, bayi sudah mulai atau berteriak atau nangis ya kan. Contohnya seperti lapar, mereka mengeluarkan tangisan seperti meraup-raup gitu. Selanjutnya umur 6 bulan bayi sudah mulai dapat membedakan antara orang yang dikenal orang asing. Memasuki 7 bulan bayi mulai berputar, duduk, kemudian merangkak, membolak-balik gitu kan. Nah, terus Selanjutnya berdiri tanpa pergantian dari tahap pertama. Selain itu mulai belajar meniru bermacam-macam bunyi yang memiliki arti tertentu. Tahun kedua telah mengetahui hubungan dirinya dengan keluarga dan ingin mengetahui semuanya. Perhatianmu dan teralihkan antara umur 1 sampai 3 tahun. Bayi belajar memusatkan perhatian dan minat pada benda-benda belajar untuk tidak tergantung pada orang lain. Perasaan cemas dan takut mulai ada, belajar lebih cepat, dapat berjalan, mulai berceloteh hingga bercakap-cakap, menyelidiki rumah dan sekitarnya serta berjalan makan sendiri. Antara umur 3 sampai 6 tahun, sifat keingintahuan sangat menonjol. Banyak bertanya, kemampuan pengamatan bertambah dengan teratur sehingga mulai mampu memecahkan teka-teki sederhana. Angan-angan anak berkembang pesat, penuh imajinasi, misalnya teman main pura-pura, ayah khayalan, dan meniru orang tua. Jadi makanya bayi itu di saat umur setahun atau 2 tahun itu tuh kita mulai membiasakan
untuk berbicara dengan jelas, karena bayi itu akan meniru suara kita, akan mengikuti suara kita. Apabila kita mengajak ngobrol dengan cadel atau belum jelas, bayi akan mengikuti. Nah, kalau kita sudah saling ngobrol dengan bahasa yang jelas, bayi akan mengeluarkan kata-kata yang jelas juga dari mulutnya. Makanya anak-anak sekarang banyak yang cadel karena terbiasakan dari kecil. Dia tuh ditanya udah maem belum, seharusnya itu tidak boleh. Seharusnya itu kita tuh bicaranya seperti ini, sudah makan belum, udah mandi belum. Kita nggak boleh mencadelkan itu karena nanti kebiasaan waktu dia besar. Oke, sudah mengerti belum pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Oke, jika sudah mengerti apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan, kita tutup dulu pada hari ini. Semoga ilmu pada hari ini sangat bermanfaat, sangat memberikan motivasi kalian. Semoga ilmu ini sudah untuk mengetahui Anda lebih lanjut perkembangan, pertumbuhan. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.